Assalamualaikum, sudah kedengaran suara saya? Izin? Sudah, kita silakan lanjut. Baik, mungkin bisa kita mulai seminar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemimpin perguruan tinggi beserta jajarannya, saya sebut beberapa, ada dari Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar, dari Rawaopa Universitas Muhammadiyah Sorong, STAI Yapnas Jeneponto, STAI DDI Maros, Sekolah Tinggi Administrasi Abdul Haris, STAI DDI Sidrap, IAI Al-Amanah Jeneponto, STAI DDI Pindrang, Indonesian Universities Consortium on Social Religious Student, STIT Sunan Giri Bima, STIT DDI Pasangkayu Universitas Mustopo Jakarta, STAI Syarif Muhammad, STIT Mamuju Universitas Muslim Maros, STIT DDI Giri Bima, dan lainnya yang mungkin beberapa saya tidak sebutkan. Yang terhormat panitia dan penanggung jawab acara, yang terhormat narasumber dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salam dan sholawat semoga tercurah pada pemimpin, para nabi dan rasul, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Bagaimana teman-teman yang lain, masih semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Insya Allah kita tetap semangat ya. Ini apa namanya, narasumber yang terakhir pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya Vita Dewi Yuniar dari Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar, pada hari ini selaku moderator yang akan memandu jalannya materi pada hari ini, pada malam hari ini. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa seminar pada hari ini mengambil tema pembelajaran pasca pandemi. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi, sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana kita harapkan bersama pada seminar kali ini. Kembali lagi bahwa forum-forum ilmiah seperti ini saya rasa sangat menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan nantinya. Sehingga itu akan menambah cakrawala wawasan kita mengenai pendidikan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait hal-hal agar diskusi kita berjalan efektif dan efisien. Yang pertama itu, materi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita akan diberikan waktu selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan jika memungkinkan, karena alangkah baiknya kita melakukan on kamera. Jadi nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua materi disampaikan oleh narasumber kita. Adapun pemateri yang akan memaparkan materinya pada hari ini, narasumber kita yakni Bapak Dr. Muhammad Yusuf. Assalamualaikum, Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau ini pertama itu rekan saya, sekaligus dosen saya. Sebelum menjadi dosen, beliau menjadi rekan saya terlebih dahulu. Luar biasa. Pengalaman beliau ini sangat-sangat menambah semangat kita, spirit kita di bidang pendidikan. Sedikit pengantar sebelum beliau menyampaikan materinya. Jadi siapa sih yang tidak mengenal Al-Quran? Tentu kita sebagai kaum muslimin wajib untuk membaca,
mengerti dan mengamalkannya. Jadi sesuai dengan tema materi yang akan beliau paparkan, yakni pembelajaran dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri bukan sekedar kitab suci saja. Al-Quran juga kerap disebut sebagai beberapa istilah oleh para tafsir, menyebutnya yang pertama Alkitab, buku, Al-Furqan, pembeda yang benar dan yang salah, Az-Zikir, pemberi peringatan, Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat, Al-Huda, petunjuk, Al-Bayan, penerang, ucapan firman, kabar gembira, cahaya pedoman, dan lain sebagainya. Jadi sebagaimana kita telah memahami bahwa Al-Quran itu adalah sebuah pembelajaran, petunjuk, dan pedoman, jadi semua unsur-unsur yang kita butuhkan dalam pendidikan itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, pada malam hari ini, kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang korelasi antara pembelajaran dengan Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf untuk memaparkan materinya. Kepada beliau dengan hormat, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada semua pimpinan perguruan tinggi yang tergabung, kemudian penyelenggara, juga pada moderator dan seluruh partisipan seminar malam hari ini. Oleh panitia saya diberikan tema pembelajaran dalam Al-Quran. Pada kali ini saya akan membagi, pertama adalah pengantar, yang kedua kita akan membincang sebagian dari petunjuk Al-Quran tentang pembelajaran, dan kemudian tentu seperti yang diatur oleh moderator kita akan melakukan feedback atau sharing dalam sesi berikutnya. Pertama, sebagai kalimat pertama yang saya ingin katakan terkait dengan materi ini, bahwa ayat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah ayat tentang pembelajaran. Dan redaksinya adalah perintah atau disebut dalam kaidah bahasa Arab dengan fi'il amar. Di dalam kaidah hukum, kalau kita menggunakan kaidah penafsiran ayat hukum, al-aslu fil amri lil wujub. Dasar dari perintah atau fil amar itu adalah wajib, sampai ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Terkait dengan pembelajaran, tidak ada dalil yang mengatakan tidak wajib. Karena itu, al-baqa'u makana, tetap pada hukum awal, yaitu wajib. Karena itu pembelajaran adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dari perspektif ayat hukum, ini adalah wajib. Ketika Allah menurunkan ayat perdana, yaitu 1-5 di dalam surah Al-Alaq dengan konsep Iqra. Dan kemudian yang menarik dari ini adalah bahwa lebih dari sekedar Iqra, tapi kemudian Jibril melakukan pembacaan sebanyak 3 kali kepada Nabi, yaitu perintah membaca. Iqra, Iqra, dan Iqra. Dan kaidah ini disebut dengan kaidah tikrar atau kaidah pengulangan. Sesuatu yang diulang di dalam Al-Quran itu tidak berarti perintah pertama sama dengan perintah kedua, tapi perintah yang pertama, perintah yang kedua, dan perintah yang ketiga itu memiliki muatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan dalam ini, mencoba masuk ke dalam makna Iqra yang diulang oleh Jibril kepada Muhammad itu, Nabi kita sebagai penerima wahyu itu diulang sebanyak 3 kali
itu menunjukkan bahwa Iqra yang pertama itu memiliki muatan maknanya sendiri, dan Iqra yang kedua juga demikian, Iqra yang ketiga pun membawa muatan maknanya sendiri. Oleh karena itu kita mencoba melihat dalam hal ini bahwa perintah membaca yang pertama menariknya adalah karena di tengah-tengah masyarakat yang ummi atau tidak menjadikan tradisi membaca itu sebagai aktivitas dalam kehidupan mereka. Justru kekuatan hafalan yang menonjol dibanding dengan membaca. Tapi justru ayat yang turun adalah perintah yang bertentangan dengan realitas, kalau kita mau katakan. Itu artinya bahwa gerakan pertama untuk merombak dan mengubah peradaban itu, jendela pertama atau pintu gerbang pertama adalah Iqra. Dan inilah yang menjadi kunci pertama untuk masuki apa yang menjadi konsep-konsep di dalam Al-Quran tentang pembelajaran. Kemudian kita bisa lihat bahwa kalau kita mau menggunakan pendekatan kaidah Iqra di dalam perintah itu, Iqra itu adalah perintah untuk membaca, mengubah keadaan masyarakat jahiliyah di Arab pada saat itu untuk meninggalkan dan mempertahankan apa yang menjadi kenyataan bahwa mereka banyak yang tidak tahu membaca atau secara umum tidak tahu membaca. Kemudian Iqra yang kedua oleh Pak Quraisy Shihab, Prof. Quraisy Shihab, seperti yang itu bahwa itu mengandung arti setelah Anda belajar membaca dan mengetahui pengetahuan yang dipelajari, Iqra yang kedua adalah ajarkan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab sosial setiap ilmuwan untuk terus dia mengajarkan ilmu yang ia telah pelajari. Sehingga ilmu itu bukan untuk dikoleksi semata, tapi di dalamnya harus bernilai kemanfaatan. Dan ini pun diajarkan oleh Nabi bahwa ilmu itu harus berdampak sosial. Sehingga katakan ilmu yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Maka itu menunjukkan bahwa ada tanggung jawab di dalam. Nah, kemudian Iqra yang ketiga itu adalah pendalaman dan terus mendaras, termasuk terus melakukan kajian atau penelitian-penelitian berkelanjutan. Ini pada pembacaan Iqra yang ketiga. Dan pun Al-Quran mengulang kata itu, bukan hanya Jibril, tapi di dalam Al-Quran, di dalam surah yang pertama, ayat yang pertama turun juga diulang, Iqra bismi rabbik. Kemudian yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram. Itu juga menggunakan kaidah tikrar. Itu artinya pembelajaran ini harus terus berjalan dan terus berinovasi. Yaitu yang pertama. Saya kira terkait dengan ini. Dan Al-Quran memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan hanya sebagai petunjuk dalam soal ibadah, dalam soal akidah, tapi petunjuk untuk semua aspek kehidupan dan juga untuk semua manusia. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya. Silakan. Dan untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini sebetulnya bukan hanya kitab suci umat Islam. Al-Quran memperkenalkan dirinya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hudan lil muslimin. Artinya Al-Quran terbuka untuk menuntun setiap manusia yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai tuntunan. Dia membuka dirinya dan memperkenalkan dirinya. Itu yang kita bisa lihat dari ini. Kemudian berikutnya kita bisa lihat mengapa kita harus belajar. Mengapa kita harus belajar? Karena kita terlahir tidak membawa ilmu. Dan yang kedua adalah kita terlahir membawa potensi, tapi bukan membawa ilmu. Al-Quran sendiri mengatakan hal itu, bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada di situ. Di sini Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak memiliki ilmu tentang sesuatu apapun. Jadi kita dari segi ilmu kita zero. Tapi kita membawa potensi. Dan karena itu kita harus belajar apa potensi paling utama disebutkan dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama itu adalah pendengaran. Bisa mungkin orang tahu bahwa manusia pertama lahir itu sudah lengkap dengan pendengarannya kalau dia secara normal. Dan itu potensi. Allah tidak menyebut telinga, tapi pendengaran. Karena yang bermanfaat bagi semua, yang paling utama itu adalah pendengaran. Dan karena itu disebut inti langsung bukan pada telinganya, tapi pendengarannya. Karena dia adalah potensi untuk bisa menerima dan mentransfer ilmu lewat potensi itu. Karena itu saya kira orang yang memiliki pendengaran ini berpotensi untuk mendapatkan ilmu dan menerima transferan ilmu. Berikutnya yang kedua adalah wal absara, penglihatan. Ini tidak disebut mata, tapi penglihatan, yang berarti bahwa itu adalah potensi untuk menjadi alat atau fasilitas dari Allah untuk memperoleh ilmu. Kemudian wal afidah, itu juga hati termasuk di dalamnya. Kemampuan logika, kemudian kemampuan menginternalisasi, sampai kemudian pada hal-hal yang sifatnya spiritual, bahkan eksatologis, itu mampu ditembus oleh kemampuan hati ini. Tetapi sekali lagi, proses kelahiran manusia disebut oleh Al-Quran itu as-sam'a dulu. Itu sebabnya karena orang sudah terlahir dengan membawa asam atau pendengaran. Maka kalau kita lihat ada orang yang baru lahir, anak yang baru lahir, sudah bisa diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk kalimat azan, kalimat tauhid sudah bisa diperdengarkan karena memang sudah membawa pendengaran. Berbeda halnya dengan penglihatan, nanti beberapa hari kemudian, beberapa saat baru bisa perlahan dia sudah bisa melihat. Maka Al-Quran menyebutnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Kemudian berikutnya ketika dewasa atau sudah mulai balik apa dan seterusnya, perkembangan lebih lanjut sampai dia dewasa, itu al-afidah. Nah, di sini al-afidah ini sangat kompleks. Apa yang pernah direkam lewat pendengaran ataupun penglihatan itu bisa masuk ke hati dan kemudian terminal untuk memprosesnya, dia baik atau buruk, bermanfaat atau tidaknya. Itu kemudian hati ini akan menjadi terminal untuk menyeleksi dan berfungsi sebagai kontrol. Maka memperbaiki logika, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, itu adalah kunci untuk mengolah informasi itu menjadi bermanfaat atau tidak. Ya, saya kira di situ kita bisa lihat dalam. Kemudian berikutnya kita bisa melihat juga bahwa Allah pun di dalam surah yang pertama turun menyebut media jauh sebelum kita berbincang tentang, yaitu allama bil qalam. Al-qalam itu sebenarnya pada masa turunnya Al-Quran itu adalah alat yang dipakai untuk menulis. Dan ini terus mengalami perkembangan. Sekarang ini termasuk di era digital sekarang ini, gadget kita atau laptop kita itu adalah perkembangan dari makna al-qalam seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi yang diraih oleh manusia melalui Iqra tadi. Maka Allah mengajarkan melalui perantaraan kalam, dalam artian Allah memberikan ilmu itu ada dua cara. Ada namanya ilmu kasbi, ada namanya ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu adalah ilmu yang dituntut melalui lembaga-lembaga pendidikan, pembelajaran, ataupun interaksi dengan sama manusia, atau melakukan
kajian, penelitian, itu namanya ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan. Kemudian ada namanya ilmu wahbi, ada juga ilmu pemberian langsung dari Allah. Tetapi sekali lagi saya tidak masuk pada bagian itu. Tetapi dalam perspektif pembelajaran Al-Quran, kita harus melihat bahwa dua jenis ilmu ini diakui oleh Al-Quran. Ya, diakui oleh Al-Quran. Saya pakai ini karena ini ada pakai headset dulu karena ini ada laptop. Ini berikutnya, maaf, moderator kedengaran? Kedengaran, Pak. Saya cek lagi karena nanti saya bicara sendiri tidak. Berikutnya itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ilmu itu ada ilmu wahbi al-kasbi. Jadi di dalam Al-Quran itu diakui. Dan itu ada contohnya. Kalau ilmu kasbi inilah yang diperintahkan kita pergi belajar, pergi berguru, pergi membaca dan seterusnya. Tapi ada juga ilmu wahbi, itu namanya seperti ilmunya ilmunya Khidir alaihissalam, atau yang disebut min ladunna ilma, itu namanya ilmu laduni, itu disebut dalam surah Al-Kahfi. Saya tidak bahas itu, tapi saya perkenalkan bahwa di dalam Al-Quran ada jenis ilmu seperti itu. Kemudian kata al-qalam ini sebetulnya kalau kita lihat isyarat Al-Quran, pembelajaran kita hari ini, apa yang terjadi hari ini, bahkan lebih masif ketika pandemi terjadi, pembelajaran melalui media, itu sebetulnya tanda kebesaran Allah terlepas dari adanya rekayasa manusia. Tapi itu juga sekaligus Allah memperlihatkan bahwa makna al-qalam ini itu pasti terjadi. Bahwa kita belajar itu melalui media, termasuk media online. Dan saya kira makna al-qalam ini sebenarnya sangat dahsyat seandainya manusia menemukan. Karena ini manusia mampu menciptakan dunia baru. Bukan hanya dunia nyata, tapi ada satu dunia lagi yang diciptakan manusia. Dan sekarang ini manusia lebih banyak berinteraksi melalui dunia baru, itu yang disebut dengan dunia maya. Nah, kalau dulu dunia nyata, ya ini sudah kita ini. Sekarang kita banyak, termasuk malam ini saya kira kita berinteraksi di dunia maya dan kemudian melalui media. Dan ini adalah satu bentuk perkembangan gagasan Al-Quran tentang al-qalam itu. Saya ingin masuk lagi kepada istilah-istilah pembelajaran di dalam Al-Quran. Saya banyak sekali ya. Istilah-istilah pembelajaran dalam Al-Quran kalau mau identifikasi ini ada ta'alim, itu juga pembelajaran, dan itu langsung digunakan oleh Al-Quran pada ayat pertama turun, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma'lam. Dari kata 'allama itu terbentuk dalam bentuk masdar, konsep menjadi ta'lim. Jadi 'allama. Sekarang ini berkembang makna itu majelis ta'lim dan seterusnya. Oh, ta'lim, istilah-istilah kajian itu menjadi ta'lim. Dan interaksi pembelajaran kita lakukan di kampus-kampus itu ta'lim itu satu. Tapi kemudian ada juga istilah tarbiyah yang cakupannya jauh lebih luas. Ada juga istilah ta'dib, itu justru ditemukan dalam hadis. Nah, ketika Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, itu adab, ta'dib. Kemudian ada juga kalau tarbiyah dari kata rabba yurabbi tarbiyah menjadi sekarang ini jurusan tarbiyah, jurusan fakultas tarbiyah dari kata itu juga. Dari kata rabba yurabbi, dan pendidik pertama itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dia adalah pendidik dan pemelihara serta pencipta seluruh alam semesta. Kemudian ada juga tadris. Itu banyak ditemukan dalam Al-Quran. Dulu namanya tadris. Kalau di UIN dulu namanya tadris Inggris, tadris IPS, itu pendidikan, pembelajaran. Kemudian ada istilah lain, dengan banyak istilah yang kita gunakan, semua itu sebenarnya menunjuk pada istilah pembelajaran dengan siapa. Tetapi apakah kemudian itu sama? Ya, kalau kita mengatakan sama, mungkin lebih tepatnya mengandung kesamaan, tetapi tidak sama.
mengandung kesamaan dari setiap istilah itu. Kalau kita mau menggunakan teori anti sinonimitas yang mengakui bahwa tidak ada sinonim di dalam istilah Al-Quran, maka tentu ini tidak ada yang sama. Semua istilah itu mengandung maknanya dan muatannya sendiri-sendiri. Apakah kemudian memiliki kesamaan? Tentu, karena Al-Quran ini satu kesatuan konsep yang utuh. Sehingga antara satu istilah dengan istilah tentu memiliki relasi makna, tetapi bukan kesamaan secara mutlak dari makna itu. Ya, saya kira berikutnya kita bisa melihat. Ya, saya katakan setiap istilah itu memiliki muatan makna. Jadi ta'lim, tadrib, tadris, ta'dib, apalagi tarbiyah, semua itu bermakna pembelajaran, tetapi dia memiliki makna yang lebih spesifik masing-masing. Mungkin bukan di sini tempatnya saya mengulas ya, karena itu saya kira konsepnya sangat, tetapi saya ingin perkenalkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita mau merujuk kepada ini, Al-Quran juga memperkenalkan tentang konsep-konsep dasar metode. Tetapi metode ini seperti apa bentuknya, itu diserahkan kepada manusia. Tapi isyarat tentang metode pembelajaran itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita pertama melihat, sering kita mengenal ada istilah metode atau pembelajaran disebut dengan active learning. Active learning itu pembelajaran aktif ya. Saya mengkaji istilah-istilah di dalam Al-Quran yang menunjuk tentang aktivitas pembelajaran itu seperti tafakkara, berpikir, kemudian ta'akilun, ini ada yang mungkin salah, ta'akilun atau ini, tafakkahun, tadabbaru, unzuru, tubsirun, tasma'un, tanzurun, ta'alamun, ulul albab, takraun, kemudian ada lagi tazakkarun. Ini kan semua adalah bentuk-bentuk dari proses pembelajaran yang terjadi. Nah, dari semua ini kecuali ulul albab tadi, tapi itu didahului dengan yatafakkaruna, kemudian yazkuruna, itu didahului dengan kata itu. Itu artinya bahwa kata-kata yang menunjuk kepada pembelajaran dengan istilah tadi itu adalah kata kerja yang berarti terus berproses dan dinamis. Itu berarti kalau dia berpikir itu dalam bentuk kata kerja, berarti dia harus aktif. Berarti pembelajaran itu bertujuan untuk mengaktifkan potensi itu, termasuk mengaktifkan potensi pikir. Al-Quran banyak menyebut afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak berpikir. Itu namanya sebenarnya itu adalah bentuk perintah. Nah, meskipun dalam bentuk kalimat tanya seperti istifham ingkari namanya, tetapi itu adalah bentuk perintah. Kemudian ta'akilun, bukan al-aklu. Saya meneliti di dalam Al-Quran, itu akal bukan dalam bentuk kata benda, tapi dia dalam bentuk kata kerja. Artinya, pembelajaran ini harus mengaktifkan akal manusia. Karena memang itulah potensi yang dibawa oleh manusia. Harus, jadi pembelajaran yang tidak mengaktifkan potensi akal itu berarti tidak aktif. Kemudian yang kedua adalah tafakkahun. Tafakkahun ini sering digunakan di dalam Al-Quran juga. Kemudian oleh ini perkembangan peradaban manusia, kemudian terkategorisasi, ada ulama fikih dari kata itu. Ya, tafakkah, yafkahun. Kemudian tadabbarun, kalau ini terkait objeknya dengan Al-Quran biasanya menggunakan tadabbur.
ada istilah tadabbur ya, tadabbur alam, tadabbur ini. Itu juga di istilah Al-Qur'an itu tadabbur. Tapi sebenarnya kalau Al-Qur'an, tadabbur itu lebih menunjuk kepada Al-Qur'an. Menunjuk kepada Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Itu ada beberapa kali diulang. Nah, ini juga tadabbur. Ini berarti pembelajaran ini juga sebetulnya bagaimana mengaktifkan potensi tadabbur itu. Unzuru. Atau misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini adalah metode pembelajaran yang bersifat empirik. Bagaimana mengapa tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Itu menggunakan kata unsur. Itu berarti penelitian itu harus memperhatikan detail-detail itu, dan ini hanya bisa diperoleh dengan metode pembelajaran yang bersifat menganalisis, mengempirisasi objek. Nah, jadi unsur. Jadi pembelajaran juga di situ. Kemudian tubasirun pandangan yang lebih serius, pandangan yang lebih detail itu tubasirun. Begitu juga tasma'un. Ini mengaktifkan pendengaran. Ada ya. Jadi kalau ada seperti ini seminar, itu mengaktifkan pendengaran dan seterusnya, melatih. Tanzurun juga ada, kemudian ta'alamun. Mengapa kamu tidak mengetahui? Kemudian dari sini ada kata ulul albab, tapi ulul albab ini adalah hasil dari perpaduan dari semua potensi yang ada. Itu disebutkan di dalam surah surah Al-Imran kalau tidak salah. Kemudian takraun dan seterusnya. Tazakkarun ada. Itu semua menunjukkan bahwa potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia itu harus diaktifkan melalui proses pembelajaran. Jadi inti pembelajaran yang katakan adalah mengaktifkan potensi itu. Mengaktifkan potensi. Jadi pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang mampu merangsang dan mengaktifkan potensi-potensi yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dan dari situlah kemudian dia akan. Kemudian ada lagi metode diskusi ya. Saya kira ini sudah saya kira tidak perlu saya bahas. Sudah biasa ini. Kemudian ada metode kisah. Salah satu muatan Al-Qur'an itu adalah kisah. Kisah artinya apa? Itu adalah fragmen-fragmen historis atau serpihan-serpihan sejarah yang di dalamnya mengandung bisa digali makna di balik informasi historis tersebut. Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Qasas. Dan ini Al-Quran memerintahkan metode kisah ini untuk dijadikan sebagai cara atau metode pembelajaran. Misalnya ketika Al-Quran mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka para rasul dan umat terdahulu ada inspirasi. Jadi kisah itu adalah sumber inspirasi. Jadi tidak apa-apa kita berkisah agar menjadi satu standar atau menjadi satu sumber inspirasi. Itu disebutkan dalam surah Yusuf ayat 111 ya. Kemudian ini menjadi lagi-lagi pula seperti metode kisah itu juga mengaktifkan potensi pikir seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 176 itu waqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah itu kepada mereka agar mereka berpikir. Itu artinya bahwa ada korelasi antara kisah dengan berpikir. Itu menunjukkan bahwa agar manusia bisa berpikir, mengaktifkan pikirannya, tidak apa-apa menjadi itu. Sejarah itu sangat penting sebagai satu cara pembelajaran yang ini. Kemudian apa lagi ya? Metode tamsil. Ada juga metode tamsil dan saya kira ini sering kita praktekkan. Ini bagus sebenarnya. Jadi kita tidak lantang dan langsung menyebutkan, tetapi diajak berpikir dan ini saya kira harus dikembangkan. Al-Quran banyak sekali menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya. Itu bukan aslinya, tapi itu perumpamaan. Itu namanya perumpamaan. Jadi perumpamaan, tamsil, itu adalah untuk membangun logika dan
Makanya ada namanya ilmu mantik sebetulnya, logika. Jadi logika itu bisa dibentuk melalui metode tamsil tadi. Itu di dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Ankabut, ayat 43, surah Al-Hasyr. Sini dikatakan watil kal amsalu nadribuha linnasi la'allam. Demikianlah kami membuat perumpamaan tamsil agar mereka berpikir. Ya, jadi mengaktifkan imajinasi bahkan bicara tentang surga. Ya, ini yang saya sering katakan bahwa sebenarnya dibicarakan Al-Qur'an tentang surga dan neraka itu dalam bentuk tamsil. Misalnya ada bidadari atau misalnya tentang sungai yang mengalir di bawah, tentang ini dan seterusnya. Itu perumpamaan. Hakikatnya kapan bisa kita ketahui? Yang mati dulu dan masuk surga. Mati dulu. Jadi itu sebenarnya mengaktifkan imajinasi. Tentang hakikat surga dan neraka kan Nabi mengatakan la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tentang surga dan neraka belum pernah ada mata dan telinga yang melihat hakikatnya. Begitu juga yang terlintas di dalam hati bukan hakikat, tapi seluruh yang disebutkan Al-Qur'an itu adalah tamsil atau perumpamaan. Kalau mau tahu persis harus mati dulu. Makanya kita cuma dituntut beriman. Seperti apa modelnya, seperti apa nikmatnya. Al-Qur'an memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk mengaktifkan imajinasi kita dan sekaligus memberikan rangsangan dan motivasi. Itu sebetulnya. Jadi cara memahami seperti itu Al-Qur'an menuntun kita di dalam hal ini. Saya kira ini yang perlu kita lihat dan kita rumuskan bersama dan menjadikan teori-teori yang ada sebagai renungan untuk kita dialogkan dengan bagaimana Al-Qur'an. Kemudian ada debat. Ya oke, ini mungkin sudah hampir selesai ya, moderator. Ada metode debat, tapi metode debat yang diajarkan Al-Qur'an itu sekaligus dilandasi oleh landasan moral etika yang tinggi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Artinya, kalau tidak bisa melakukan dengan cara yang terbaik, jangan berdebat. Karena yang terjadi itu bukan akal sehat yang muncul, tapi itu emosi yang terpancing dan itu pasti tidak sehat perdebatan itu. Tapi kalau masuk dengan pintu gerbang etika, saya kira apapun agamanya orang kalau mau berdebat, semua menjunjung tinggi etika dan pasti semua mau dihormati. Sehingga debat itu akan lebih sejuk dan lebih produktif. Bukan memancing emosi, tapi kemudian tetap akan menumbuhkan akal sehat dan nurani. Karena itu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya itu saya kira. Kemudian ya ada metode tikrar, ada istilah kita learning by doing ya. Sekaligus mempraktekannya. Saya kira juga ini kemudian pengulangan saya sudah sebut tadi. Kemudian ada metode targhib wa tarhib. Ya ini berangkat dari memang bahkan ada satu kitab itu namanya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib saya membacanya itu dulu waktu saya ikut di Pengkaderan dan tentang motivasi. Karena pada prinsipnya guru bukan hanya sebagai teacher, bukan hanya muallim, tapi juga guru itu sebagai motivator. Dan karena itu teori-teori motivasi menyatakan bahwa jangan gunakan semua waktu untuk mentransfer materi apabila dibutuhkan motivasi. Nah, karena itu kadang-kadang waktu yang tersedia kita tidak gunakan semua untuk mentransfer ilmu karena bukan hanya taklim, bukan hanya kita muallim, tapi kita juga motivator. Saya mengingat saya termotivasi belajar misalnya seperti ini bukan karena gurunya mengajar terus, tapi ada guru dan ada dosen yang kadang-kadang menyempatkan dan membagi waktunya separuh hanya untuk bercerita tentang motivasi dan itu lebih kuat membekas kadang-kadang. Kemudian terakhir mauizah hasanah tadi, saya kira nasihat ini penting, tetapi mauizah yang di sini mauizatul hasanah tentu hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Saya kira ini sebagai pengantar dan tentu saya menunggu masukan dan juga diskusi berikutnya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik.
Terima kasih kepada Pak Dr. Yusuf telah menyampaikan materinya. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi di pemaparan beliau, bahwa yang pertama itu Al-Quran itu merupakan kunci dari sebuah pembelajaran. Dan Al-Quran juga, turunnya Al-Quran itu bukan semata-mata untuk kaum muslimin saja, melainkan untuk seluruh umat manusia, artinya seluruh abdu minan nas. Terus ada yang menarik, yang saya tarik garis merahnya, bahwa manusia itu dilahirkan memiliki potensi. Saya ibaratkan seperti sebuah handphone, potensi. Handphone memiliki potensi untuk digunakan semaksimal mungkin. Dan Al-Quran adalah chargersnya, casnya. Jadi bagaimana bisa memaksimalkan fungsi handphone itu kalau dia tidak mendapat energi dari cas itu sendiri. Dan cas itu kita ibaratkan seperti Al-Quran itu sendiri. Jadi sebagaimana dikatakan sama narasumber kita bahwa active learning yang diberikan oleh Al-Quran itu bagaimana kita mengaktifkan semua potensi kita melalui proses pembelajaran yang tentu itu ada semua dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Adapun ketentuannya yang harus diperhatikan, jadi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menyebutkan identitas nama terlebih dahulu, dan silakan mengajukan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu, silakan kepada rekan-rekan sekalian. 3 pertanyaan, cukup 3 ya? Silakan. Ada yang mau bertanya, ini menarik ya, menarik. Apalagi kita ini bergerak di bidang pendidikan, nah, tentu sangat menarik untuk bersama. Silakan, Bapak Muhammad Akhir. Ya. Iya, saya Bu. Terima kasih. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik tentang Al-Quran sebagai metode pembelajaran. Tapi Pak Dokter, yang saya ingin tanyakan adalah kita tahu bahwa Al-Quran itu hanya satu yang diturunkan, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu, dan tulisannya pun juga satu, ya, sama. Terus kenapa para ulama kita atau guru-guru kita mempunyai penafsiran yang berbeda, sementara kita yang dia baca itu cuma satu saja, ya? Kenapa dia bisa melahirkan dengan berbagai macam pendapat? Dan menurut saya inilah yang sebenarnya yang membuat kita seolah-olah, ya, ada yang mengatakan ini yang paling wah, ini setengah wah, dan ini kurang. Nah, ini ya terus terang itulah membuat umat sekarang ini, aduh, masya Allah, ya, dan itu agak susah untuk meyakinkan mereka. Ya, karena artinya begitu banyak informasi yang datang, ya, yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, dan pasti semua punya pengikut. Dan ya, meskipun sudah disampaikan tadi bahwa kalau ingin berdebat ada pintu-pintu yang terbaik. Artinya kalau Anda tidak bisa melalui pintu yang terbaik, maka tinggalkan perdebatan. Tapi itu sangat susah Pak Dokter untuk inilah. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka hal yang seperti ini yang kita alami di tengah-tengah umat kita. Terima kasih, sekian begitu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Akhir. Untuk penanya kedua, saya persilahkan yang mau ingin bertanya. Bagaimana peserta yang lain? Ini ada 19 peserta, silakan kalau ada yang mau ditanya atau sambil menunggu penanya, mungkin kita bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari penanya pertama mengenai mengapa para ulama dan para guru-guru kita memiliki perbedaan penafsiran, padahal Al-Quran kan memiliki cuma satu. Nah, sementara banyak yang menafsirkan memiliki penafsiran yang berbeda terkait Al-Quran. Mungkin langsung dijawab dulu sama Pak Dr. Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ya. Oke. Penafsiran itu berbeda. Itu pertanda bahwa mereka memiliki perspektif
masing-masing dan kemudian mereka membaca. Yang bertengkar itu mungkin itu yang kurang membaca. Saya kira itu. Kemudian kenapa harus berbeda? Ya, ini salah satu keistimewaan Al-Quran adalah karena meskipun tafsirannya berbeda-beda, tetapi ada teks asli yang menjadi standar. Sehingga yang berbeda adalah penafsiran, tapi ayatnya jelek. Maka jika penafsiran itu salah atau keliru, maka itu tidak mengakibatkan teks Al-Quran berubah dan keliru pula. Tidak. Karena Al-Quran telah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran ini, dan kami pula, kata Allah, yang akan memeliharanya. Karena itu insya Allah Al-Quran terpelihara, Pak Akhil. Yang berbeda adalah penafsiran, dan itu akan terus terjadi sejak dahulu, karena cara membaca Al-Quran ini sesuai dengan konteks yang ada, dan setiap penafsir memiliki latar belakang konteksnya sendiri-sendiri, baik latar belakang konteks sosiologisnya, kulturalnya, dan juga tentu perspektif keilmuan mereka. Tetapi sekali lagi, justru ada yang menarik, saya ingin katakan. Ini oleh Abdullah Darras dalam kitab An-Naba'ul Azim. Ini juga sering disebut-sebut oleh Pak Quraisy sebagai satu contoh yang pandangan yang baik. Al-Quran itu dia adalah cahaya, dia nur, dia hudan, petunjuk. Dan karena dia petunjuk ada cahaya. Dan Al-Quran diumpamakan seperti intang. Intang itu memiliki sudut yang banyak. Dan setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda-beda. Setiap kali Anda melihat sudut itu, akan Anda temukan cahaya Al-Quran. Dan begitu melihat sudut yang lain, akan tampak cahayanya pula dari sudut itu. Dan karena itu Al-Quran didekati dari berbagai sudut pandang, tetap akan memberikan cahayanya, Mas. Gitu. Bisa dilihat dari perspektif pendidikan, bisa dilihat dari sudut pandang hukum, bisa dilihat dari sudut pandang psikologi, dan berbagai macam keilmuan dan itu. Yang menjadi masalah adalah kalau kita baru melihat satu sudut, lalu kita katakan inilah Al-Quran. Nah, sementara masih banyak sudut lain yang juga itu adalah sudut Al-Quran yang memancar cahayanya dari sudut itu. Dan ini yang saya kira masih kedengaran. Ya saya kira itu Pak. Jadi sama ini karena saya ditafsir. Ada corak-corak tafsir itu juga ada. Itu bergantung kepada keahlian dan kemampuan penafsirnya. Misalnya kalau dia latar belakang bahasa, maka yang menonjol penjelasannya adalah penjelasan kebahasaan Al-Quran. Tapi kalau dia dari latar belakang pemikir misalnya, filsafat, maka yang corak penafsirannya itu akan corak tafsir falsafi. Kemudian kalau dia misalnya lebih ke tasawuf, maka corak tafsirannya isyari tasawuf. Begitu juga kalau dia ahli hukum, maka yang muncul ada lebih banyak penjelasannya mendominasi adalah tentang ayat, tentang keterangan Al-Quran seperti kitab hukum. Dan itu terasa setiap tafsir ini, jangan pernah mengatakan tafsir inilah yang paling lengkap dan tidak ada lagi yang lebih dari ini. Setiap tafsir memiliki kelebihannya dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, tetapi ayat itulah yang selalu menjadi standar. Dan boleh jadi Pak Akhir, sekali lagi dan semua peserta, penafsiran hari ini itu akan tidak berlaku besok. Begitu juga penafsiran lama, itu banyak yang sudah kehilangan konteks dan kehilangan relevansi. Dan karena itu penafsiran harus terus berjalan. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah ayat Al-Quran. Jadi penafsiran itu akan selalu hadir dalam semua ruang dan waktu untuk menjawab. Makanya
Sekarang ada satu metode yang disebut dengan metode tematik. Itu mulai tahun 80-an tahun 60-an yang diperkenalkan oleh sebenarnya seperti An-Naisaburi sudah memperkenalkan jauh sebelumnya, tapi kemudian Abdul Hayy Al-Farnawi memperkenalkan ini di Mesir, itu dalam rangka mendialogkan Al-Quran di semua konteks dan perubahan yang terjadi. Jadi begitu Pak. Jadi sebenarnya bukan masalahnya di perbedaan penafsiran itu. Yang terjadi bahayanya itu adalah kalau yang terjadi adalah doktrinasi. Yang terjadi yang lebih kuat adalah doktrinasi. Bukan mengaktifkan dan bukan kritisisme yang kita bangun. Justru saya katakan tadi, fi'il madi yang ditunjukkan untuk menunjukkan aktivitas pembelajaran itu fi'il yang digunakan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar itu menunjukkan bahwa pembelajaran ini harus terus berjalan dan dinamis, bukan mendoktrin. Bukan mendoktrin. Jadi harus mengapa terjadi seperti ini saling menyerang? Ya, karena dia ingin mengabsolutkan. Padahal kebenaran al-haqqu mir rabbik, kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Namanya tafsiran itu adalah gambaran kemampuan dan sekaligus keterbatasan manusia. Saya kira itu, Pak Akhir. Baik, saya rasa jawaban dari narasumber kita cukup jelas bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa mengapa penafsiran itu sering berbeda, karena penafsiran kan itu berdasarkan dari pemikiran buah pikir dari setiap manusia, dan setiap manusia memiliki keterbatasan. Sementara yang sempurna dan terjaga itu Al-Qurannya itu sendiri. Baik, kita lanjut ke penanya kedua. Tadi ada Japril saya langsung, dia ingin bertanya. Saya persilakan kepada Ibu Mila yang ingin mengajukan pertanyaannya. Silahkan Ibu Mila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi sangat menarik sekali tentang membahas Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak Dokter, yaitu bagaimana pandangan Al-Quran tentang kedudukan proses belajar dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Yusuf, untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Kedudukan apa tadi? Saya tidak tahu. Kedudukan. Bagaimana Pandangan Al-Quran tentang kedudukan proses belajar dalam pembelajaran. Oh iya, oke baik. Jadi proses, ya. Bahkan sebenarnya pembelajaran itu sendiri merupakan proses. Ya. Makanya sebenarnya rangkaian pembelajaran kita ada rencana, ada pelaksanaan, ada pengawasan dan pengendalian yang disebut dengan monitoring, kemudian ada evaluasi, dan tidak berhenti di evaluasi, tetapi ada tindak lanjut atau follow up atau action. Ada satu teori yang sering disebut PDCA, plan, do, check, action. Jadi rencana, memang segalanya harus direncanakan. Karena pembelajaran itu proses. Dan proses ini harus direncanakan berjalan dengan baik. Kemudian, apa yang kita rencanakan, jangan berhenti di rencana. Tidak ada artinya sebuah rencana tanpa ada suatu pelaksanaan. Walaupun dalam agama, rencana atau disebut niat, kalau bahasa fikihnya, itu sudah dinilai satu kebaikan sebenarnya. Ya. Tapi dalam pembelajaran, kalau dia baru rencana dan tidak pernah jadi-jadi, kemudian direncanakan, laksanakan. Di dalam melaksanakan itu juga jangan berhenti, tapi harus ada pengawasan, harus ada pengendalian. Apakah pelaksanaan ini sudah berjalan sebagaimana yang direncanakan? Jadi itu ada pengendalian. Jika tidak, maka itu harus dikendalikan dan diarahkan kepada relnya kembali sebagaimana rencana awal. Kemudian kita akan lihat
mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan itu harus dilakukan apa yang disebut dengan evaluasi. Tetapi sekali lagi, evaluasi tidak harus bukan merupakan proses akhir dari proses itu. Tapi ada berikutnya, yaitu tindak lanjut. Apa itu tindak lanjut? Hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan kemudian hal-hal yang sudah bagus kita lanjutkan. Sehingga itu terus berproses menuju kualitas yang lebih baik. Apa yang tidak perlu diulang atau harus ditinggalkan karena ini seterusnya. Mungkin ada di rencana kita yang ini. Dan Al-Quran sudah memperingatkan dalam surah Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu menggunakan al-tanzur. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah lalu, yang dilakukan yang lalu, untuk menata langkah esok atau hari berikutnya. Artinya, proses itu harus berjalan terus. Pembelajaran itu harus berjalan. Kemudian, di dalam pembelajaran itu sendiri, dalam aktivitas, apa yang disebut dengan long life education, itu ada teorinya, long life education, atau pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran itu harus berjalan seumur hidup. Start dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Kapan kita harus mulai belajar dan kapan kita harus mengajari anak itu? Ya sejak dia lahir. Bahkan ada yang mengatakan sebelum lahir, dalam artian motif juga. Oh ya. Ya oke. Jadi di situ saya kira. Jadi saya kira merupakan, jadi kedudukan proses itu adalah sesuatu yang mutlak. Bahkan menurut saya pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proses. Jadi learning is process. Saya kira gitu, Bu Vita. Baik, tadi sudah Ibu jelas Rosmila ya. Ya, dari Bapak narasumber kita. Jadi ada long life education, pembelajaran sampai akhir hayat. Jadi kita belajar bukan cuma saat kita masuk di bangku sekolah, tapi bahkan sebelum kita berada di rahim ibu kita pun orang tua kita belajar untuk kita. Mungkin seperti itu. Bagaimana, apakah masih ada pertanyaan yang ketiga yang ini kan menarik ya, kita bahas bersama, apalagi tentang temanya pendidikan dan Al-Quran. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Atau mungkin moderatornya bisa bertanya? Silakan. Saya tadi, apakah ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oh, ada. Tidak apa-apa, saya 2 kali, Pak Dokter. Tadi. Moderator Boleh. Silakan sebelum bertanya Pak Muhammad Akhir dulu ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Tapi Pak Dokter, yang sering juga biasa saya dengar di luaran sana itu bahwa ketika ajal telah datang, ya, iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ya. Sementara selalu kita biasa mengatakan bahwa semoga panjang umur dan sehat-sehat walafiat. Ya, sementara itu kan sudah ada, tidak boleh dipanjangkan, sudah itu. Sementara ada juga hadis Nabi mengatakan tidak ada yang bisa memperpanjang umur, wala yasudul umur ila birra, tidak bisa kecuali kebaikan. Nah ini menurut saya ini karena mungkin saya awam dalam hal ini kontroversi buat saya. Ya, kok ada bisa diperpanjang? Al-Quran mengatakan tidak bisa, sementara ada hadis mengatakan bisa diperpanjang. Ya, jadi kalau mungkin penjelasan tentang ajal atau umur atau di mana letak perbedaannya atau persamaannya. Tolong mohon penjelasan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua kalinya dari Pak Muhammad Akhir ini. Pak Muhammad Akhir ini semangat sekali untuk mengutarakan buah pemikirannya kepada Pak pemateri kita. Jadi mungkin langsung saja dijawab sama Pak Yusuf. Silakan Pak Dokter. Ya. Dosen di bola Pak.
Ya, oke. Mungkin sedikit keluar dari pendidikan, tapi saya coba menghubungkan apa hubungannya dengan pendidikan yang pertanyaan ini. Ya, kalau tentang tafsir ya pasti berhubungan. Ya. Dalam Al-Quran memang itu ada ila ajalin wa ajalin musamma. Itu 2 kali disebut. Ya, jadi ini antara ajal dan umur 2 hal yang saya kira sering tertukar. Umur dengan ajal. Dikatakan iza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sudah tiba. Bukan iza jaa umruhum, ya. Bukan apabila umurnya telah datang, tapi ajal. Ajal itu ya kalau kita lihat memang ada 2. Ada ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu tidak bisa berubah dan hanya Allah yang tahu. Kemudian ada juga ajal yang karena oleh perbuatan manusia dan itu karena ada sebab. Ya. Haruskah ada, misalnya pertanyaan saya, haruskah ada sebab yang membuat orang meninggal? Ya, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau tidak ada sebab, maka Allah sendiri adalah al-musabbibul awal, menjadi penyebab pertama. Ya. Jadi Pak Akhir mungkin biasa berdoa ya, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Bisa nggak dipanjangkan? Ya, Pak. Saya katakan. Iya, jadi Nabi itu secara fisik sudah lama tidak ada ya. Tapi beliau tidak mati. Jadi makna panjang umur itu bisa bermakna seperti yang kita pahami lama hidup. Ada juga bisa bermakna bahwa hidupnya seperti biasanya, seperti kebanyakan orang tadi, tapi dampak dan kemanfaatan hidupnya itu yang panjang. Dia telah mengukir prestasi dan prestasi itu telah memberikan kontribusi yang panjang. Itu juga bisa bermakna seperti itu. Sehingga boleh jadi ketika kita meminta umur panjang, Allah tidak panjangkan dan tidak membuat kita lama hidup. Tapi Allah akan menuntun dengan caranya sendiri, yaitu menuntun kita menjadi orang yang berguna. Dan bergunanya hidup kita itu bermakna umur yang panjang. Itu satu. Nah, kita dalam Al-Quran sebenarnya manusia terbaik itu bukan diukur seberapa lama dia hidup. Tapi seberapa besar manfaat prestasi hidup dan kontribusinya, kesalehannya itu membekas dan menjadi manfaat. Contohnya dalam Al-Quran dikatakan ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu dikatakan ayyukum ahsani, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang terbaik dedikasinya, prestasinya. Jadi cara Allah menerima doa itu sesuai dengan pengetahuan dan kuasa Allah. Mungkin kita minta umur panjang, maunya kita lama hidup. Tapi Allah katakan tidak, bukan itu. Tapi umur yang panjang yang saya berikan adalah saya menuntun kamu menjadi orang yang bermanfaat. Meskipun hidupmu singkat, tapi bermanfaat dan itu akan terus berkontribusi. Nah, saya kira itu yang perlu kita lihat cara-cara Allah menerima doa kita. Dan sesuai dengan pengetahuan Allah. Kadang juga kita meminta, tapi tidak persis seperti apa yang Allah berikan dengan apa yang kita minta. Karena Allah tahu ini maksudnya dan ini yang lebih baik. Sama kalau ada misalnya ada anak yang minta. Kalau Pak Akhir punya anak baru misalnya SD, minta beli motor. Pak Akhir belikan atau tidak? Dan dibelikan, Pak. Dan apakah karena tidak sayang atau karena justru tidak dibelikan karena disayang?
Karena disayangnya Pak Dokter udah dibelikan kan. Kadang Allah tidak memberikan persis seperti apa yang kita minta, karena Allah menyayangi kita, bahwa sebenarnya apa yang kita minta itu berbahaya bagi kita dan kita tidak sanggup memikul permintaan kita itu sebagai amanah. Contohnya, kalau dibelikan motor tadi itu bisa dia belum terkendali dan bisa membahayakan bagi keselamatan jiwanya. Sehingga jangan dulu. Selain aturannya juga belum boleh. Nah, itu berbahaya. Dan itu kita tunda pemberian itu karena kita sangat menyayangi anak kita. Seperti itu kira-kira Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kadang yang kita minta tertunda karena Allah lebih menyayangi dan apa yang Dia ketahui bahwa itu lebih baik. Bukan tidak diberikan, tapi digantikan yang lebih baik. Akan ditunda karena belum waktunya yang tepat. Dan Allah pasti memberikan itu. Yang pasti bahwa setiap doa itu mengandung arti kebaikan dan pahala. Saya kira begitu cara memahami. Oke, baik Pak Dr. Yusuf tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Ahid. Jadi intinya itu lebih ke keberkahan. Dan saya rasa kita sebagai seorang guru ini salah satu cara kita memperpanjang umur kita itu melalui tulisan. Saya pernah ingat dengan kalimat waktu sempat diskusi sama Pak Dokter bahwa kita bisa saja mati, tapi tulisan kita lah yang mengantar kita menjadi kekal. Artinya ilmu yang kita sudah berikan manfaat kepada orang lain itulah yang akan menjadi manfaat juga untuk kita di akhirat maupun untuk generasi berikutnya. Dan itu saya rasa ilmu yang dituliskan dan diabadikan dalam bentuk buku itulah yang akan menjadi perpanjangan meskipun kita sudah meninggal di dunia, tapi itu akan menjadi pengantar kita untuk tetap dikenang. Itulah yang akan menjadi dikatakan bahwa umur kita panjang. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, bagaimana? Mungkin cukup ya 3 pertanyaan. Bagaimana? Saya ada bisa 1. Oh boleh. Saya juga mau bertanya, tapi mungkin saya simpan dulu pertanyaan saya. Nanti saya ketemu sama beliau. Saya mau dulu Pak. Mungkin bisa disebutkan namanya Pak. Silakan yang terakhir ini ya. Oh iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Saya Subhan, temannya moderator Pak Dokter. Ya. Oh. Ya. Ya. Begini, kita ketahui bahwa ya Al-Quran itu adalah kemuliaan, atau dalam arti Al-Quran adalah mulia. Nah, malaikat mulia karena adanya Al-Quran. Sampai kepada Nabi mulia karena Al-Quran, sampai kepada ya masyarakat biasa, hafiz mereka mulia karena Al-Quran ya, yang ada atau melekat di dalam dirinya. Tapi kemuliaan ini sepertinya belum menjamin suatu kebaikan kepada dirinya. Ya, salah satu contoh misalnya ada yang menguasai bahkan tahu artinya, tafsirnya Al-Quran, tetapi masih melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya mungkin saja karena ya ada ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, tentu kemuliaan itu diukur ujungnya adalah ketakwaan. Jadi saya mau mohon penjelasan kepada Ustaz antara kemuliaan dan ketakwaan ini bagaimana kira-kira hubungannya sehingga ya terjadi seperti itu tadi, ya sudah menguasai Al-Quran, sudah tahu, sudah baca, tapi ya dia belum bisa menjamin kebaikan kepada dirinya. Ya, saya kira itu Pak Dokter, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab sama Pak Dokter supaya mengefisiensikan waktu. Silakan Pak Dokter. Iya, jadi Pak Subhan tadi hanya ya bahwa Al-Quran mulia dan di dalamnya mengandung
kemuliaan. Tapi kemudian ada orang yang sudah tahu tentang Al-Quran, mulia, tapi kemudian belum bisa mengamalkan seperti idealnya Al-Quran. Ya benar, ada memang seperti itu. Dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa tidak serta-merta semua orang yang mendapat petunjuk Al-Quran itu juga kemudian mendapatkan yang mengetahui Al-Quran itu mendapatkan juga cahayanya. Ada pengetahuan yang tidak disertai dengan cahaya. Sehingga pengetahuan tersebut kadang-kadang membuat orang tidak menerangi perjalanannya. Yang kita minta adalah membaca dan mengetahui ilmu Al-Quran, tentang Al-Quran itu, dan sekaligus mohon cahayanya. Ini sering saya katakan bahwa itu kan ada doanya di doa khatam Al-Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran dan seterusnya. Nah, di situ kemudian dikatakan wa nura wa huda wa rahmah. Di situ ada cahaya. Ya, yang membuat terang cahayanya seseorang itu adalah ketika Al-Quran menerangi. Kita melihat dulu Nabi itu sebelum dititipkan Al-Quran ke dalam dadanya, tanda kutip, Nabi itu dibedah dan dicuci. Yaitu pertama ketika beliau masih anak-anak, beliau sudah dicuci. Kemudian berikutnya ketika sebelum turun menerima wahyu Al-Quran, kemudian menyebutkan alam nasrah laka sadrak wa wada'na dan seterusnya. Nah ini Al-Quran saya ibaratkan sebagai air yang jernih turun dari langit. Saya umpamakan Al-Quran ini adalah air yang jernih turun dari langit ketika musim hujan. Maka hanya bisa terjaga kesucian itu dalam artian hanya bisa memberikan manfaat kalau dia air itu berada di sebuah penampungan yang bersih. Tapi kalau air hujan itu terjatuh ke tempat yang kotor, maka dia akan tidak memberikan kebersihan. Dan karena itu yang pertama harus ini dulu sebelum Al-Quran itu kita jadikan sebagai cahaya. Maka yang pertama itu adalah tempatnya, wadahnya dulu. Saya kira bisa dipahami. Nabi saja sebelum menerima wahyu itu dibersihkan dulu dadanya. Karena ini adalah hal yang suci dan karena itu dia harus berada di wadah yang suci, yaitu jiwa. Apa yang saya ingin katakan, seseorang yang ingin mendalami itu harus dulu memperbaiki pada bagian itu, bagian dalam. Nah, itu. Kemudian berikutnya bahwa ada memang Al-Quran ketika dipelajari, dia akan memberikan kebaikan. Dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga berikutnya mengajarkannya. Dalam artian bahwa mengajarkan Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, seluruh perilakunya itu adalah Al-Quran. Sehingga ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi di situ saya kira. Dan kalau Pak Subham mendapatkan yang seperti itu, bahwa ada orang yang paham tapi kemudian berbeda dari studi, praktik, dan pengamalannya, nah, itu juga hal yang tidak terbantahkan. Tapi lebih sulit lagi
bagaimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham? Ya, itu masalahnya. Jadi lebih susah lagi mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham. Dan karena itu untuk mengamalkannya tentu harus paham dulu. Tapi tidak semua yang kemudian sudah paham Al-Quran bisa mengamalkannya. Itu adalah satu tahap tertentu yang masih harus dibenahi, saya kira. Begitu saya kira cara saya melihat fenomena itu. Baik, terima kasih kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Pak Subhan. Bagaimana ini kesepakatan masih bisa bertanya Pak Muhammad Asmi sepertinya mengangkat tangan ini. Kita beri kesempatan terakhir ya, supaya tidak ada lagi yang mengganjal setelah seminar ini selesai. Cukup kami berikan waktu yang singkat kepada Pak Muhammad Asmi, dan mudah-mudahan Pak Dokter juga bisa menjawab dengan singkat sebelum kita mengakhiri seminar ini. Supaya tidak ada lagi yang mengganjal. Pertanyaan Oke, makasih Ustaz. Menarik ini Ustaz Yusuf, sekamar saya waktu di Manduruki. Oke Ustaz, diskusi kali ini menarik sekali. Saya cuma ingin, Ustaz, artinya kira-kira bagaimana tanggapan tak ini semua, bahwa di dalam Al-Quran kan itu banyak sekali teori-teori, artinya istilah-istilah pendidikan, dan ketika di zaman modern sekarang ini banyak muncul istilah-istilah baru, pembelajaran kontekstual active learning, pembelajaran model ini dan sebagainya. Namun setelah dikaji istilah-istilah itu ternyata ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diungkapkan tadi Ustaz Dr. Yusuf, bahwa ada tafakkaru, tafhamu dan sebagainya. Tentu yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada masa keemasan Islam itu, Pak Dokter, Pak Ustaz, lahir banyak sekali tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh Islam yang di samping dia melahirkan konsep-konsep ilmu pengetahuan agama, juga lahir konsep-konsep teori pengetahuan umum. Itu kita ketahui bersama, misalnya Ibnu Rusdi, ahli kedokteran, dan ahli fikih dan sebagainya. Dan pada zaman itu lahirlah manusia-manusia yang filosofis, saintifik, dan sufistis. Artinya lahir manusia-manusia yang filosofis, saintifik, kemudian sufistik. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini, kira-kira kalau era di masa zaman keemasan Islam itu bisa melahirkan ahli tafsir dan melahirkan juga tokoh perpaduan antara beliau juga ahli tafsir, dia juga tokoh di bidang ilmu tertentu. Dan ketika kita misalnya bawa di era sekarang ini, membawa konsep itu masuk ke lembaga pendidikan atau masuk ke kurikulum lembaga pendidikan untuk melahirkan manusia-manusia saintifik ini, kira-kira apakah ada peluang bisa melahirkan manusia-manusia seperti pada zaman keemasan Islam itu? Kemudian yang menarik ini, Ustaz, ketika kita menarik misalnya di era zaman keemasan Islam ini, kemudian kita tarik ke lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang sekarang ini, misalnya apakah bisa melahirkan manusia-manusia seperti yang ahli tafsir, kemudian ahli juga di bidang pengetahuan umum, sehingga melahirkan ulama-ulama tafsir yang bisa menafsirkan sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Misalnya lahir ahli kedokteran yang bisa juga melahirkan ahli tafsir. Karena kita melihat, apakah saya tidak menemukan atau belum membaca ahli-ahli tafsir yang menafsirkan ayat-ayat misalnya saintifik itu, mereka juga terkadang merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli di bidangnya untuk memasukkan pendapatnya itu ke dalam buku-buku tafsir mereka. Misalnya kitab tafsir Profesor Quraish Shihab, misalnya Al-Misbah, beliau menafsirkan Al-Quran, juga mengambil rujukan-rujukan dari para ahli untuk memperkuat tafsir-tafsirnya. Begitu mungkin, Ustaz. Iya. Yeah. Lupa aktifkan kamera. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Muhammad Asmi, Saididi Imarus. Langsung saja ya dijawab sama Pak Dr. Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Oke, Pak Asmi.
Ketua Stay Dede Marus. Iya ya, oke. Ada sebuah upaya yang disebut dengan integrasi keilmuan saat ini. Integrasi keilmuan. Jadi yang bergerak untuk PTKN seluruh Indonesia ini adalah gagasan dan konsep. Sekarang bukan lagi gagasan, tapi konsep tentang paradigma integrasi keilmuan setelah dikotomi ilmu itu merupakan dampak panjang dari jatuhnya Islam. Nah, sebetulnya kalau saya melihat itu tidak ada istilah ilmu Islam dan ilmu tidak Islam. Kalau kita perhatikan hadis Nabi, itu lebih pada aspek kemanfaatan sebenarnya. Makanya yang diminta di doa itu sebetulnya, kalau kita lihat, ilman nafi'a, ilmu yang menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Yang kedua adalah, satu ketika Nabi itu berdoa memohon perlindungan dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi keduanya menguatkan bahwa bagaimana sebenarnya ilmu menurut Al-Quran. Ilmu yang menurut Al-Quran adalah ilmu yang menghadirkan kemanfaatan. Itu intinya. Apapun namanya, apakah kita kemudian mengklasifikasi menjadi ilmu umum atau ilmu Islam, itu soal nama. Tetapi substansinya ada pada kemanfaatan. Biar ilmu Islam namanya, tapi menghadirkan mudarat, itu pasti bukan tuntunan Al-Quran. Dan menurut hemat saya, ya dulu kita ada upaya islamisasi ilmu pengetahuan. Dan itu pernah dulu kita waktu mau digagas UIN, karena saya juga terlibat waktu itu tentang konsep integrasi keilmuan. Kami ke luar negeri diutus untuk mencari bentuk. Dan akhirnya saya mengusulkan bahwa saya salah satu yang mengusulkan, bukan satu-satunya. Saya mengusulkan jangan islamisasi. Karena ini lagi-lagi kembali kepada istilah saja sebetulnya. Lebih baik integrasi, artinya memang sebenarnya menurut hemat saya ilmu kedokteran itu ilmu Islam sebetulnya. Itu adalah khazanah dan warisan sebetulnya kalau kita mau. Karena di situ ada ta'awun. Begitu juga ilmu ekonomi begini semua. Sebetulnya itu semua kalau dia bisa didesain dan paradigmanya untuk semua kemaslahatan kemanusiaan, itu adalah ilmu yang diidolakan dan didam-idamkan dalam Al-Quran. Soal apapun namanya, apakah kemudian akan menghadirkan ilmuwan yang begitu paripurna? Saya kira tidak akan ada ilmuwan yang paripurna. Tapi boleh jadi ada ulama fikih yang ahli kedokteran. Itu yang memungkinkan terjadi. Artinya dia mampu mengintegrasikan dua arus ilmu yang sering disebut umum dan Islam. Yang menurut saya tidak ada itu sebetulnya. Yang menurut saya tidak ada ilmu Islam. Jadi jangan lagi misalnya kita mengatakan bahwa ilmu kedokteran, kemudian ilmu farmasi, ilmu astronomi, kemudian pertanian, kehutanan tidak Islam. Justru menurut saya sepanjang Iqra bismi rabbika, dia bergerak untuk melakukan atas nama suatu nilai keilmuan dengan semua atas nama Allah, menemukan kebesaran Allah di balik itu dan bisa menimbulkan khasyah, ya. Bisa menimbulkan khasyah karena ulama dan ilmuwan yang sesungguhnya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu sebetulnya menurut hemat saya dan bisa menjadikan dia ulul albab yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Di situ sebetulnya intinya, sehingga menurut saya orang biologi, misalnya orang yang ahli biologi misalnya dia meneliti tumbuhan dan kemudian di balik semua detail-detail makhluk hidup itu dia menemukan kebesaran Allah yang maha kreatif. Saya kira ini adalah ilmu Islam dan ini bisa kita hadirkan dengan konsep integrasi itu. Tetapi sekali lagi ini kemudian karena kita telah terdampak terlalu lama, maka itu butuh waktu untuk bisa sampai ke situ. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan stabilitas politik untuk mendukung terjadinya integrasi keilmuan berjalan seperti di masa-masa keemasan Islam itu pada masa Abbasiyah dan seterusnya.
Saya kira begitu cara pandang saya melihat. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusuf. Saya kira cukup ya, memang mungkin saat ini kita masih banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada beliau, tapi kita simpan dulu karena berhubung waktu sudah berada pada pukul 22:02, jadi sudah cukup diskusi kita pada malam hari ini. Baik, hadirin sekalian, demikianlah acara seminar nasional hari ini yang membahas tentang pembelajaran pasca pandemi. Jadi sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba mengambil kesimpulan dari pemaparan beliau bahwa Al-Quran merupakan istilah pendidikan dari kata tarbiyah dan taklim. Tarbiyah dan taklim ini bermakna yang sangat luas, yakni proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan mental. Sementara taklim digunakan untuk lebih khusus lagi, yakni pemberian bekal berupa pengetahuan dan keterampilan. Jadi berdasarkan kedua istilah tersebut, maka pendidikan menurut Al-Quran dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan mental. Jadi tujuannya itu untuk membina manusia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Jadi adapun beberapa metode tadi yang dipaparkan oleh narasumber bahwa yang pertama itu ada metode dialog, metode kisah, metode perumpamaan, keteladanan, metode targhib, dan tarhib. Mungkin cukup seminar kita, diskusi kita pada malam hari ini. Para hadirin sekalian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri Bapak Muhammad Yusuf dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar hari ini. Akhir kata, saya Vita Dewi Yuniar mohon undur diri. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Mungkin kita bisa berdoa bersama. Subhanakallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih narasumber kita. Kita jeda dulu 1 menit. Ya, saya hentikan rekamannya.